Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad, yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yang selanjutnya yang kita pelajari yaitu adalah bab yang ketiga, bab birril ab. Kemarin kita membahas tentang bab bakti seorang anak kepada ibu. Sekarang bakti seorang anak kepada siapa, Bapak Ibu? Ayahnya. Kepada ayahnya. Hadis yang pertama di dalam pembahasan bab ini yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qila ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa yang aku harus berlaku baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, ummak. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah aku harus berbuat baik kepadanya atau berbakti kepadanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang kedua kalinya, ummak, ibumu. Qala thumma man? Kemudian ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi kembali menjawab yang ketiga kalinya, ummak, ibumu. Qala thumma man? Thumma 'ada ar-rabi'ah faqala abak. Kemudian ditanyakan lagi, ya Rasulullah siapa lagi yang aku harus berbakti kepadanya? Kemudian Nabi mengulang yang keempat kali dengan memberitahukan abak, ayahmu. Di ayah ini yang keempat. Qila ya Rasulullah, ya. Ketika kita mendapatkan hadis mengucapkan kata qila, ya, maka di sini tidak disebutkan siapa yang bertanya. Karena ketika itu mungkin sama perawi yaitu Abu Hurairah tidak mengetahui siapa yang bertanya atau lupa dalam ingatannya yang bertanya. Tetapi yang hanya diingat oleh Abu Hurairah di dalam meriwayatkan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang kan kita kalau bercerita lupa siapa yang ada dalam cerita kita, tapi kita tahu isinya apa, karena memang yang inti yang akan kita sampaikan adalah isi masalah ceritanya, bukan siapa yang ada di dalam ceritanya. Maka di sini dikatakan kata qila. Qila dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disebutkan orangnya, qila. Ya, qila. Ini adalah salah satu kaidah di dalam ilmu riwayat. Ini adalah salah satu kaidah di dalam ilmu riwayat. Qila. Qila artinya dikatakan. Berarti orang tersebut tidak diketahui atau lupa oleh perawinya yaitu Abu Hurairah. Kemudian ya, pelajaran yang kita dapatkan di sini juga adalah bagaimana sabarnya Nabi ketika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Ya, maka di sini menjadi pelajaran yang baik bagi para pendidik. Kadang-kadang anak kita ini kan nanyanya ngulang-ngulang.
berkali-kali. Terus emaknya kesel, kan mama udah jawab, perasaan udah dijawab tadi. Kenapa nanya lagi? Nah, inilah Nabi SAW memberikan pelajaran yang baik kepada kita. Tatkala diberikan pertanyaan dan dia rasa ini adalah merupakan pertanyaan yang baik, yang patut untuk dijawab oleh Nabi SAW sebagai pelajaran yang baik yang akan diambil oleh mereka yang bertanya, maka jawablah. Maka jawablah dengan penuh kelembutan, jawablah dengan penuh kesabaran. Jawablah dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Qala ummak, ya, ummak. Nabi SAW mengulang 3 kali di dalam riwayat ini, ibumu. Maka ini menerangkan tentang kedudukan ibu adalah merupakan kedudukan yang sangat mulia, lagi penuh kehormatan, sehingga seorang anak hendaknya betul-betul dia memperhatikan kedudukan dan kehormatan daripada ibunya, dengan berbakti, menjaga sikapnya, menjaga tutur katanya untuk memuliakan dan menghormati ibu. Karena dalam Islam ibu sendiri dimuliakan. Ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan ibu ini memiliki kemuliaan di dalam agama Islam. Di dalam hukum Islam, ibu ini memiliki kedudukan yang penuh kemuliaan, sehingga Nabi SAW menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Baru ketika itu yang keempat kalinya Nabi tatkala ditanya siapa lagi yang aku harus berbakti kepadanya, siapa lagi man abar. Abar itu aku harus melakukan kebaikan kepadanya. Maka Nabi SAW yang keempat kalinya menjawab bapak. Bukan berarti kedudukan bapak rendah, tidak. Ini tetap menunjukkan kedudukannya lebih mulia di dalam Islam, karena disebutkan, tetapi disebutkannya setelah ibu. Maka ini menjadi jawaban ketika nanti mungkin ada anak ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya dan dia baru hanya mampu untuk memberikan 1 hadiah, maka diantara ayah dan ibu siapa yang harus diutamakan? Ibu. Iya, always ibu. Iya, nggak ada cerita bapak. Bapak cuman kopi doang cukup insyaallah ya. Yang penting emaknya nggak rewel di rumah, udah itu surga dunia untuk bapak insyaallah. Ya udah nggak apa-apa nak, ibu aja, biar ibunya tenang. Masya Allah. Nah, tapi di sini bukan berarti menunjukkan kedudukan ayah rendah, tidak. Buktinya Nabi menyebutkan nama ayah di dalam riwayat ini. Namun kedudukan ayah datang setelah ibu. Ya. Kemudian, ya, hadis ini juga memberikan pelajaran tentang anak pun harus berlaku dan berbuat baik kepada keduanya, baik itu ayah ataupun juga ibu, ya, terkhususnya kepada ibu. Namun ya, tetap ini menjadi pelajaran bagi anak. Kadang-kadang kan mereka punya masa kecil yang mungkin tidak menyenangkan dengan pendidikan yang diberikan oleh ayah. Ayah mungkin sering menzolimi, mendidiknya dengan kasar, baik itu dengan kata-katanya ataupun perbuatannya. Maka tetaplah bersabar bagi seorang anak. Dia harus membalas, walaupun orang tuanya mungkin menzalimi dia di masa kecilnya, tetaplah hendaknya dia membalas dengan kebaikan. Karena adanya anak di dunia ini itu melewati kedua orang tuanya, ayahnya dan juga ibunya. Maka wajib baginya untuk membalas segala apa yang dia bisa balas dari kebaikan untuk kedua orang tuanya. Selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya kita dapatkan, padahal hadis ini sebenarnya masuk di dalam pembahasan sebelumnya. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini memberikan bab khusus, bab bakti kepada ayah. Padahal kan hadisnya sama dengan bakti kepada ibu. Tapi kenapa dikhususkan bab ini oleh Imam Al-Bukhari? Agar anak tetap memperhatikan, agar anak tetap memberikan perhatian yang baik, memberikan bakti yang baik juga kepada ayah, kepada bapaknya, kepada bapaknya. Jangan sampai dia melupakan bakti dia kepada ayahnya, karena ayah juga termaksud daripada orang tuanya, sehingga ayah pun juga harusnya mendapatkan perhatian khusus dari anak di dalam baktinya, ya. Maka kalau sudah dibelikan hadiah untuk ibunya, maka coba nanti dia buatkan juga apa?
program kedepannya. Kalau kiranya dia mendapatkan rezeki, maka dia bisa memberikan selanjutnya untuk ayahnya. Nah, kemarin kita sempat membahas di bulan yang lalu seperti badal umroh atau badal haji. Maka ketika dia mendapatkan uang, rezeki, kemudian dia melihat orang tuanya meninggal, qadarullah belum melaksanakan haji ataupun umroh, namun dia pengen orang tuanya mendapatkan pahala daripada ibadah yang penuh balasan, ibadah yang penuh kemuliaan tersebut, yaitu ibadah haji dan umroh, maka boleh dia membadalkan haji dan umroh atas nama orang tuanya. Maka yang mana yang lebih diutamakan antara ayah dan ibu? Maka yang lebih diutamakan terlebih dahulu adalah ibu, ya, baru setelah itu ayah, ya, baru setelah itu ayah. Naam. Bab yang keempat, bab lin al-kalam liwalidayhi, bab melembutkan perkataan untuk kedua orang tuanya. Bab ini dituliskan oleh Imam Al-Bukhari tentunya untuk mengingatkan kita kepada seluruh anak. Terkadang mereka berbicara penuh dengan kelembutan dan kesantunan kepada atasannya, kepada orang lain, ya. Tetapi ketika berbicara, bertutur kata dengan orang tuanya, dia berbicara dengan tanpa memperhatikan apakah perkataannya itu dapat menyakitkan hati orang tuanya atau tidak, ya. Bahkan dengan mudahnya dia melawan dan membantah dengan perkataannya itu apa yang diputuskan, apa yang ditentukan, apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ketika atasannya memberikan arahan dan sebenarnya dia pengen mengerjakannya pun juga tidak dengan kerelaan hati, dia hanya diam tapi tetap mengerjakan. Pas giliran orang tuanya yang memberikan arahan, nasihat, tetapi dia segera untuk membantahnya, ya. Maka bab ini mengingatkan kepada anak agar senantiasa memperhatikan perkataannya kepada orang tuanya. Dari Tuaisalah ibn Mayyas, dia berkata, kuntu ma'an najadat, aku bersama sekumpulan orang-orang yang datang dari negeri Najd. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Kemudian aku melakukan dosa yang aku lihat dosa-dosa ini kayaknya bagian daripada dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibni Umar. Kemudian aku sampaikan dosa-dosa tersebut kepada Ibnu Umar. Apakah betul-betul dosa tersebut termasuk daripada dosa besar atau tidak? Nah, artinya dia masih ragu, ya. Qala ma hiya qultu kadza wa kadza. Kemudian Ibnu Umar berkata, apa dosa yang telah engkau lakukan? Kemudian dia mengatakan dosa ini dan dosa itu. Di dalam riwayat hadis ini tidak disebutkan dosa apa yang dia lakukan, tetapi setelah dia tuturkan, disampaikan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar yaitu anaknya daripada Umar bin Khattab, namanya Abdullah Ibnu Umar. Biasanya dalam riwayat hadis disingkat menjadi Ibnu Umar, ya. Kalau Ibnu Abbas, ya, adalah anak daripada pamannya Rasulullah SAW, Abbas, namanya pun juga sama, Abdullah Ibnu Abbas. Tapi dalam riwayat hadis biasanya disingkat yaitu Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan setelah mendengarkan apa yang dia sampaikan, oh itu bukan dosa besar, itu bukan dosa besar. Di awal riwayat ini kita dapat memetik pelajaran. Di antaranya adalah pertama, seorang muslim, ya, harus betul-betul memperhatikan apa yang telah dia lakukan. Apakah itu kebaikan atau itu keburukan. Dan sekiranya kalau dia melakukan keburukan, maka dia harus berhati-hati apakah keburukan itu masuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil, ya. Dosa besar atau dosa kecil, seperti yang dilakukan oleh Tuaisalah ibn Mayyas, ya. Yang ketika itu dia terjerumus di dalam melakukan suatu kesalahan, dia merasa itu sudah termasuk daripada dosa besar. Maka seorang muslim tidak boleh meremehkan dosanya, tidak boleh meremehkan
dosanya, ya. Sekalipun itu dosa kecil. Tetapi jika dia laksanakan terus-menerus, maka dosa kecil itu tidak lagi dinilai dosa kecil di mata Allah, namun dapat menjadi dosa besar. Las-shaghair ma'al israr. Kaidahnya, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Sekiranya dosa kecil ini dilakukan terus-menerus, maka yang kecil menjadi besar. Sama utang. Utangnya cuma 1.000, tapi tiap hari dia minjam. Ya. Utang cuma 1.000 doang, hitung-hitung. Nah. Pas ditanya, Mas udah berapa lama minjam sama dia? 1.000 itu udah 3 tahun. Ya, minjamnya tiap hari. Ya, sama kan anak-anak di kantin kadang-kadang ngebon, ya, satu gorengan ya. Selama SMP 3 tahun. Satu pisang goreng, cuman pisang goreng doang, ya. Ya kalau dia ngitung dari 2.000 harganya 1.000, kemudian dikali selama 3 tahun kan bisa jutaan harganya. Ya subhanallah. Maka tidak ada sesuatu itu bisa dinilai kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Begitupun dosa. Maka ini menjadi pelajaran bahwasanya seorang muslim tak boleh menganggap remeh dosanya. Dia harus takut karena di antara dampak buruk dosa itu adalah akan adanya siksaan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Di antara dampak buruk, di antara dampak negatif, di antara dampak yang seharusnya kaum muslimin khawatir kalau dia tertimpa dampak tersebut, yaitu adalah ketika dia bermaksiat, maka besar kemungkinan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara siksaan fisik bisa jadi tidak, tetapi secara siksaan batin iya. Dosa menggelapkan hati. Dosa menjadikan seseorang itu lemah untuk beribadah kepada Allah. Dosa menjadikan seseorang itu hatinya menjadi keras. Jadi keras dan susah untuk mentadaburi Al-Quran, susah untuk bisa khusyuk di dalam sholat, susah dia untuk bisa syahdu di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia belajar pun dia akan mengalami kesulitan di dalam memahami pelajaran. Dia akan mengalami kesulitan di dalam memahami pelajaran diakibatkan dosa, dan dosa dapat menghalang doa seseorang daripada diijabahnya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang masyhur yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadisnya di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang melaksanakan safar. Safar ini adalah keadaan yang baik untuk berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatu da'watin, ada 3 golongan yang kalau dia berdoa doanya mustajab, akan dikabulkan. Di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang musafir yang melaksanakan perjalanan panjang. Dia berdoa dalam keadaan safar. Kemudian dia doanya pun juga mengangkat tangan, dan ini adalah adab di dalam berdoa. Yaruddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini adab di dalam berdoa. Yang besar kemungkinan jika kita melakukan adab seperti ini, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada yang mengangkat tangan, dia pun juga melanjutkan adab di dalam berdoa, mengucapkan nama Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi. Kata ya Rabbi ini adalah termaksud daripada adab di dalam berdoa. Kita memanggil nama Allah, Allahumma Rabbi, atau ya Rabbana, dan seterusnya. Maka ini pun juga diantara adab di dalam berdoa, yang dengan adab tersebut besar kemungkinan jika kita melakukan dengan adab-adab tersebut, doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Kitabul Adab, kitab kumpulan etika seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari, yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asyalhub hafizahullah ta'ala. Orang ini berdoa dengan cara-cara yang baik dan juga dalam keadaan yang baik. Safar, mengangkat tangan, kemudian mengucapkan kalimat ya Rabbi. Ini adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-nama Allah tabaraka wa taala yang indah lagi mulia tersebut. Dia berdoa dengan keadaan yang baik dan dengan cara yang baik. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keadaannya yang lain, mat'amuhu haram. Dia berdoa dalam keadaan masih mengkonsumsi makanan yang haram.
yaitu didapatkan dari cara yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun yang dia minum pun dia dapatkan dari cara yang haram. Malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan pun juga dia dapatkan dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya ini pun juga tumbuh di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini banyak melakukan dosa. Dia mendapatkan makanan dari cara yang tidak diridai oleh Allah. Dia mendapatkan minuman, dia mendapatkan pakaian tidak dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang menyelisihi syariat Islam, cara yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anna istajabalah, bagaimana doanya ini akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia masih bergelimang kemaksiatan. Maka tentu dari riwayat ini, dari kisah yang sangat masyhur ini, kita mendapatkan pelajaran dosa memberikan dampak buruk di dalam kehidupan seorang hamba, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat akan dimasukkan di dalam siksaan api nerakanya Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di awal kisah ini pun juga kita mendapatkan pelajaran, ketika kita ragu atau kita tidak memiliki ilmu di dalam satu masalah, maka hendaknya kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya. Kalau kita melihat ini dosa enggak ya? Ini amalan betul atau tidak ya di dalam syariat Islam? Ada pedomannya dan panduannya atau tidak? Ada arahannya di dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Maka bertanyalah kepada ahlinya, ahli yang betul-betul kompeten dengan apa yang ada di dalam hukum-hukum Islam. Bertanya kepada guru kita yang betul-betul mengaji, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Thaisalah ibn Mayyas bertanya kepada ahlul ilmi. Siapa di sini ahlul ilmi yang ditanyakan? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Maka bertanyalah kita. Ketika kita tidak memahami suatu masalah, tanyakan kepada ahlinya. Ketika kita ragu apakah pemahaman kita ini betul atau tidak, maka bertanyalah kepada ahlinya. Iya, bertanyalah kepada ahlinya. Kalau teman kita ternyata ahlul ilmi, tidak masalah kita tanya kepada dia. Tidak mesti yang namanya ahlul ilmi itu harus mendapatkan gelar ustadzah, harus mendapatkan ustadz, harus mendapatkan buya, mendapatkan gelar buya, dan seterusnya. Tidak, ahlul ilmi itu adalah orang yang memiliki ilmu. Kalau memang dia memiliki ilmu, dia ngaji dan dia belajar, kemudian dia betul-betul baik pemahamannya, maka dia termaksud daripada ahlul ilmi. Tapi kalau dia tidak mengaji, dia tidak belajar, kemudian tiba-tiba memberikan penjelasan tentang masalah ilmu agama, maka dia bukan ahlul ilmi, tapi dia bahlul ilmi. Iya, bahlul. Iya. Taib, ya, antara ahlul dengan bahlul memang beda tipis. Beda di B aja. Masya Allah. Dan sekarang inilah penyakitnya. Kadang-kadang orang pengen mendapatkan pujian dan penilaian yang baik dari manusia, dia memberanikan diri untuk bisa tampil di depan umum padahal dia belum berkompeten di dalam ilmu agama. Dan sebenarnya secara pribadi saya ini pun masih malu di dalam menyampaikan ilmu. Karena saya melihat bagaimana perjalanan para ulama ya, di dalam menyampaikan ilmu-ilmu. Contoh seperti Al-Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Pernahkah kita melihat usia mudanya telah menyampaikan ilmu? Belum. Ustaz Yazid, siapa yang kenal di usia mudanya dalam menyampaikan dakwah? Belum. Beliau dikenal itu di atas usia 40. Ya, begitupun kita mendengar nama-nama para masyayikh ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Siapa yang pernah melihat videonya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan di dalam menyampaikan ilmu di usia yang masih muda? Tidak ada. Kita baru melihat beliau itu menyampaikan ilmu di atas usia 40, di usia 50. Syekh Utsaimin, yang kita kenal nama-namanya, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Tiga nama ulama yang sering kita dengarkan. Begitu juga diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang kita sering kenal dengan istilah penyebutan nama beliau yaitu adalah bin Baz. Kapan kita melihat beliau menyampaikan ilmu di bawah usia 40 tahun? Subhanallah, ya. Maka mereka betul-betul ketika ingin menyampaikan ilmu, ketika sudah merasa betul-betul mumpuni di dalam menyampaikan ilmu, baru mereka
mulai tampil menyampaikan ilmu. Itu pun juga mereka masih merendahkan diri mereka. Ketika ada pujian-pujian yang disampaikan kepada mereka tentang keilmuan mereka, mereka sampai mengatakan kepada moderator, pembawa acara, Pak, kalau masih dilanjutkan kalimat tersebut, saya akan turun dari mimbar ini. Luar biasa. Kadang-kadang kita lupa pakai nama haji, ngambek. Haji nih, Haji Torik. Iya, Masya Allah. Kita kalau semuanya walaupun ngadain umroh, walaupun melaksanakan umroh, sama petugas askar pun juga tetap dipanggil haji. Ya haji, ya hajjah, dan seterusnya. Nah kita ini, ya subhanallah, pengen dipanggil gelar-gelar kita semuanya. Kalau nggak dipanggil, nggak disebutkan, rasanya kita tidak dihormati. Ya, ini tentu adalah penilaian yang sebenarnya kurang tepat. Khawatirnya pujian-pujian manusia tersebut akan menjadikan kita terjerumus di dalam sifat ujub. Sifat ujub, merasa diri ini lebih baik, merasa diri ini lebih mulia, merasa diri ini lebih memiliki ilmu dibandingkan yang lainnya. Dan penyakit ujub adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang ada di dalam hati seorang hamba. Dia akan menghilangkan pahala yang dilakukan oleh hamba tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Harus kita cross check, apakah yang kita lakukan ini dibangun di atas ilmu dan keyakinan atau tidak. Yakin kita di atas ilmu, kerjakan. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan terlebih dahulu. Artinya tinggalkan itu tidak dikerjakan dulu. Nanti kalau kita sudah dapat penjelasan secara yakin terkait ilmu masalah ini, baru setelah itu kita kembali lagi mengerjakan amalan yang sebelumnya kita pernah tinggalkan. Bukan berarti kita tinggalkan habis itu betul-betul ditinggalin. Ya, udah dapat ilmunya, tetapi tetap aja ditinggalin. Maksudnya ditinggalkan di sini artinya adalah tinggalkan sampai datang keyakinan. Tinggalkan sampai datang ilmu yang pasti penjelasannya. Kalau sudah datang ilmu penjelasan bahwasannya permasalahan atau amalan sebelumnya ini adalah merupakan amalan yang baik, yang syar'i, yang betul-betul ada penjelasan di dalam Al-Quran dan Hadits, baru kita kembali kerjakan. Dan inilah sabda Nabi SAW yang juga dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kalian masih ragu-ragu di dalamnya kepada perkara yang tidak kalian ragu di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita merasa ragu karena belum punya ilmu di dalam suatu masalah amalan ataupun masalah agama, tinggalkan. Tapi kalau kita sudah melihat ada suatu amalan yang kita yakin ini dibangun di atas ilmu, maka hendaknya kita kerjakan. Kerjakan yang yakin, tinggalkan yang ragu. Ya. Kerjakan yang dibangun di atas ilmu dan tinggalkan sesuatu yang kita tidak mengetahui tentang ilmunya. Dan ini pelajaran yang kita dapatkan. Hendaknya kita bertanya kepada ahli ilmi agar kita betul-betul beramal di atas ilmu. Dan ini adalah merupakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya Ibnu Umar berkata, apa yang kau lakukan itu laisat hadhihi minal kabair. Yang kamu lakukan itu tidak termasuk daripada minal kabair. Kabair itu adalah dosa besar. Laisat, tidak. Yang kamu lakukan tadi, dosa-dosa tersebut bukanlah termasuk daripada dosa-dosa kabair besar. Kemudian Ibnu Umar melihat karena orang ini tidak mengetahui ilmu tentang dosa-dosa besar. Nah ini kecerdasan Abdullah Ibnu Umar, dan yang harusnya dimiliki oleh para penyampai ilmu, para pengajar ilmu, para guru, para penggiat dakwah. Kalau kita melihat bahwasanya jamaah atau teman kita dia tidak memiliki ilmu di dalam permasalahan tersebut, hendaknya kita ajarkan. Hendaknya kita ajarkan apa yang tidak dia ketahui. Dan Ibnu Umar mengatakan hunna tis'un, ada 9 dosa besar. Nah, ada 9 yang termaksud daripada dosa besar. Yang padahal dosa besar itu lebih daripada 9, sebagaimana yang dikumpulkan perkara poin-poin dosa besar itu oleh Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Al-Kabair, dan di dalam bukunya tersebut lebih daripada 30 poin dosa besar. Kenapa kok disebutkan di sini 9?
Karena ini umumnya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Mereka melakukan hal ini dan kebanyakan mereka tidak sadar kalau ternyata itu termasuk daripada dosa besar. Maka tentu tidak diperincikan semuanya oleh Ibnu Umar. Cukup mana perkara-perkara yang dirasa sering terjadi di masanya, itulah yang dia sebutkan kepada penanya, kepada Taisalah ibn Mayyas. Dosa besar yang pertama kata Ibnu Umar, al-isyrak billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah selain Allah. Jadi syirik kepada Allah itu bukan berarti dia tidak sama sekali melakukan sesembahan dia kepada Allah, bukan berarti dia tidak sama sekali beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tetapi dalam waktu yang lain dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Menyekutukan itu berarti apa? Menjadikan sesuatu itu menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang dia laksanakan, di dalam ubudiyah yang dia kerjakan, baik itu yang bersifat rububiyah ataupun yang bersifat uluhiyah ataupun yang bersifat asma dan sifat, ya. Maka yang namanya syirik bukan berarti dia tidak menyembah Allah. Ya, bisa jadi dia menyembah Allah, tapi di waktu dan di kesempatan yang lain dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah tabaraka wa taala, ini dosa besar yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wa qatlun nasamah, membunuh jiwa yang tak bersalah, yaitu membunuh manusia, qatlun nafs. Wal firar min az-zahfi, al firar kabur dari peperangan. Iya. Ustaz, gimana kalau anak perang sama istri? Anak sering kabur. Ya bukan perang ini yang dimaksud. Kalau perang yang kayak gini memang harus kabur. Iya, perang sama istri lebih baik memang udah kabur aja. Angkat bendera putih tanda menyerah, ya. Masya Allah. Firar min az-zahfi, itu adalah lari daripada peperangan bersama musuh Islam. Ketika pemimpin kaum muslimin mengajak kita untuk berperang di medan perang, jihad fisabilillah, untuk memerangi musuh-musuh Islam, ingat yang namanya jihad fisabilillah itu adalah perangnya kaum muslimin dengan non muslim, bukan sesama muslim dengan muslim. Ini bukan perang namanya. Saya lihat di video tuh, wah, ada dua kubu, yang sini takbir, di sini takbir. Ini bukan jihad namanya. Kalaupun ada yang mati nanti, ini matinya mati sia-sia, ya, mati yang tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibahas di sini bukanlah permasalahan yang syar'i. Mesti yang dibahas di situ adalah masalah dunia, ya. Maka peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam. Ketika dia berada di medan perang, kemudian dia kabur, ya, maka inilah termaksud daripada dosa besar. Makanya pernah ada beberapa sahabat yang ketika itu kabur, artinya mereka lari dari peperangan, menghindari untuk hadir ke medan perang. Akhirnya dihukum benar-benar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak diajak bicara, diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapin salam, diamin. Diajak bicara, buang muka. Ini betul-betul, dan ini hukumannya memang bukan hukuman fisik, tapi hukuman hati. Dan hukuman hati ini lebih bahaya, membuat orang itu kalau pengen makan jadi, ya, orang kalau udah hatinya kena makanan seenak apapun, rasanya rasa-rasa hampa. Tidurnya pun juga tidak enak, tidak nyenyak. Karena apa? Masih ada kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Betul-betul ini diberikan hukuman yang luar biasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan dosa besar, kabur dari peperangan. Wa qadful muhsanah, qadfun itu adalah melempar tuduhan. Al muhsanah, kepada wanita muslimah yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Dia senantiasa menjaga kehormatannya. Dia tidak mudah pergi meninggalkan rumahnya. Dia tidak mudah untuk berbicara dengan lawan jenisnya. Dia selalu menjaga kesucian dirinya. Dia selalu menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Tetapi dia dituduh berzina.
Ya, dia dituduh berzina. Maka tuduhan berzina kepada wanita muslimah yang senantiasa menjaga dirinya daripada hal-hal yang buruk, maka ini termaksud daripada dosa besar. Hati-hati. Kita kalau berbicara tanpa data, kita kalau berbicara tanpa fakta, dan itu hanya berangkat daripada tuduhan semata, maka itu termaksud daripada dosa besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, man yatman li ma baina lihyahi wa baina fakhidhaihi, siapa yang menjaga di antara dua bibirnya, atman lahul jannah, di antara perkara yang akan mendapatkan jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga, yang dijamin oleh Nabi SAW untuknya masuk ke dalam surga, yaitu adalah menjaga lisan. Maka jangan punya profesi jadi komentator lah. Dikit-dikit komentar ya. Lihat tukang sayur telat dikomentarin. Pasti lagi berantem sama istrinya di rumah tuh. Kita komentar sesuatu yang kita tidak ketahui ya. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Berbicara tentang Allah yang itu dia tidak ketahui, ini juga termasuk dosa besar ya. Maka sesuatu yang ingin kita bahas, lihatlah apakah itu nyata atau tidak. Pertama itu, ini adab di dalam menyebarkan berita. Pertama lihat, berita tersebut nyata atau tidak, real atau tidak, betul-betul terjadi atau tidak. Kalaupun ternyata nyata, terjadi, real, maka yang kedua, kira-kira bermanfaat atau tidak untuk kita sebar. Kalau kiranya memberikan manfaat, artinya memberikan manfaat ini apa Pak? Tercatat pahala. Ya, sesuatu itu dikatakan bermanfaat kalau kita kerjakan bernilai pahala, itu namanya bermanfaat ya. Contoh, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang dapat menjadikan kita dengan ilmu tersebut kalau kita amalkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan kata manfaat. Bukan manfaat ini artinya orang tanpa tahu jadi bermanfaat, tuh kan jadi tahu. Bermanfaat kan beritanya? Bukan itu maksud daripada kata manfaat. Maksud daripada kata manfaat, kalau kita sebarkan berita tersebut, kita akan mendapatkan apa? Pahala. Atau yang kedua, bermanfaat itu adalah kalau kita sebarkan berita tersebut, orang lain dapat terhindar daripada keburukan. Contoh, oh di depan ada banjir, di depan ada longsor, ini berita manfaat. Ketika orang mendapatkan berita tersebut, dia terselamatkan daripada musibah. Artinya kata manfaat itu adalah kalau kita kerjakan bernilai pahala, kalau kita kerjakan dapat menghindari orang lain daripada musibah. Contoh, ada orang yang terbiasa minjam tapi nggak pernah balikin ya. Terus ada teman kita nanya, ini ada fulan nih, kenal nggak? Dia mau minjam uang ke saya, kira-kira direkomendasikan atau tidak, diizinin atau tidak, kira-kira bagus nggak kalau saya kasih pinjaman? Dan kita tahu orang ini sering minjam tapi berakhir dengan kata afwan. Selalu berakhir dengan kata afwan. Ya, afwan akhi. Masya Allah. Gak bisa utang itu dibayar dengan kata afwan. Utang harus dibayar dengan uang. Masya Allah. Kemudian kita tahu orang ini sudah banyak datang minjam dan sudah banyak korbannya gara-gara sikap yang dia lakukan. Kemudian kita mengatakan kepada teman yang bertanya, gak usah kasih pinjaman. Nah, ini kalimat yang memberikan manfaat, yaitu apa? Menghindari teman kita ini, menjadikan teman kita ini terhindar dari sesuatu yang buruk. Maka inilah makna daripada manfaat. Ya, inilah yang disebut dengan manfaat. Selanjutnya, jadi dosa yang besar yang keberapa tadi? Pertama syirik, yang kedua membunuh jiwa yang tidak bersalah, kemudian yang ketiga yaitu lari daripada medan pertempuran ya, dari jihad ya, bukan lari daripada kehidupan ya. Wa qadzful muhsanat, kemudian yang keempat itu adalah menuduh berzina wanita-wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Kemudian yang kelima yaitu adalah wa aklur riba, makan hasil dari muamalah ribawiyah, hasil riba ya, hasil riba. Wa aklu malil yatim ya, dan juga memakan harta anak yatim ya, memakan harta anak yatim.
Terkadang dititipkan uang 5 juta sama muhsininnya, dipotong 1 juta. Alasannya apa? Transportasi lah, konsumsi lah, ya, dan seterusnya. Maka harus kita terangkan kepada muhsinin, ya, boleh nggak dari dana ini kita gunakan sekian untuk ini, nanti yang selebihnya baru kita berikan. Harus ada penjelasan, harus ada data yang jelas, ya. Karena orang itu kan ngasih uangnya dengan jumlah sekian, dia tahunya uang tersebut semuanya akan diberikan kepada anak yatim. Sebenarnya boleh saja dari dana tersebut digunakan, contoh anak yatim kan punya asrama. Selama memang itu tujuannya adalah untuk fasilitas yang akan digunakan untuk anak-anak yatim, seperti asrama, memberikan kebutuhan dia belajar, kemudian apapun itu yang berkaitan tentang masalah kebutuhan anak yatim, boleh saja. Dan kita mungkin tinggal di sana, ikut merasakan fasilitas yang ada di sana sebagai pengurus daripada pengurusnya anak yatim, maka boleh, ya. Tetapi harus ada data jelas. Kadang-kadang dengan alasan itu dia dengan mudahnya mengambil dana-dana anak yatim yang itu padahal melebihi daripada kebutuhan yang dia pakai, yang dibutuhkan. Maka harus jelas. Karena ini termaksud daripada dosa besar jika dia dengan sengaja memakan harta daripada anak yatim dengan kezaliman. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yang ketujuh ya. Keenam atau ketujuh? Keenam. 7. Yang keenam itu memakan harta anak yatim. Yang ketujuh yaitu adalah melakukan kezaliman di dalam masjid. Ilhad, yaitu sesuatu yang buruk. Melakukan sesuatu di dalam masjid yang buruk tentunya, ya. Al-ilhad artinya adalah az-zulmu wal 'udwan. Melakukan kezaliman. Apa contohnya? Kalau sholat desak-desakan. Khususnya di sini disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar itu adalah di Masjidil Haram. Kita lihat di Masjidil Haram bagaimana orang ketika tawaf, ya, dia untuk hanya kebutuhan dia pengen cium Hajar Aswad, ingin menyentuh Rukun Yamani, kemudian ingin sholat di Hijr Ismail, ingin berdoa di Multazam, ingin mencium Hajar Aswad dan seterusnya. Dia sampai harus dorong-dorongan, bahkan sikut-sikutan, injak kaki sana dan sini sampai pada teriak, ya. Seolah-olah orang yang sudah keluar dari sana itu seperti apa? Keluar dari wah, lega. Subhanallah, ya. Maka tentu ini adalah merupakan kezaliman. Janganlah kita melakukan sesuatu yang dapat menganiaya orang lain, bahkan juga menganiaya diri sendiri. Karena kaidah kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh kita membahayakan diri orang lain, ya. Mencium Hajar Aswad, berdoa di Multazam, sholat di Hijr Ismail, menyentuh Rukun Yamani, ini sifatnya adalah sunnah. Adapun melakukan kezaliman, menyakiti orang lain, ini hukumnya adalah haram. Bagaimana pahala sunnah itu bisa diraih kalau kita melakukan yang haram? Ya, maka percuma. Janganlah kita memaksakan sesuatu itu yang dapat membahayakan diri kita dan juga membahayakan diri orang lain. Contoh kezaliman di dalam masjid apalagi? Apa, Pak? Transaksi. Atau yang lain yang sering kita dapatkan apa? Ngambil sandal orang lain. Iya, mungkin dia salah mendapatkan nasihat ustadznya. Ya, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Maka sendalnya udah mau putus, ditinggalin. Masya Allah, ya. Walaupun nanti dia niatnya, kan saya akan pakai juga buat sholat Ustaz sendal. Sesuatu yang baik, yang buruk tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun yang buruk itu digunakan untuk yang baik. Harta yang didapatkan dari riba, harta yang didapatkan daripada curian, harta yang didapatkan daripada korupsi, harta haram, tapi digunakan untuk umroh, digunakan untuk haji, digunakan untuk membangun masjid. Apakah yang dilakukan ini akan bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jawabannya tidak.
Karena dalam hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidahnya, innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima suatu amalan yang itu amalan kecuali amalan-amalan yang baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima amalan kecuali hanya amalan-amalan yang baik. Di antara amalan yang baik itu bukan hanya sifat amalnya, tetapi bagaimana cara kita mengamalkannya, atau wasilah-wasilah untuk kita bisa mengamalkannya pun juga dilihat. Uang yang kita dapatkan, pakaian yang kita dapatkan, cara yang kita lakukan untuk bisa melakukan ibadah tersebut, itu pun juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidaklah menerima melainkan dari sesuatu yang baik ya. Selanjutnya, maksud daripada juga al-ilhad atau ilhadun fil masjid, yaitu adalah mengumbar kebencian, menghasut orang untuk bisa membenci orang lain. Nah, ini penyakitnya politik ya. Mimbar-mimbar yang ada di masjid dia gunakan untuk menyampaikan kepentingan politik mereka. Dan ini adalah rumah Allah tabaraka wa taala. Rumah orang lain saja, sekalipun Pak RT, mau nggak dia dibahas di rumahnya itu permasalahan yang lain? Ya, yang itu tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri, jawabannya tidak mau dia pakai. Padahal itu adalah rumahnya manusia. Bagaimana dengan rumahnya Allah? Tentu ini harus lebih kita muliakan. Seorang muslim, apalagi kita budaknya Allah, kita ini hamba Allah, maka kita harus memuliakan Tuhan kita, Raja kita. Rajanya manusia adalah Allah, Malikin Nas. Allah ini adalah rajanya manusia. Ada enggak itu para budak-budak dia berbicara sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalam istananya para raja? Maka jawabannya tidak. Dia takut akan dihukum. Dia takut kalau ini perkara yang tidak disukai oleh rajanya, sehingga dia diam. Dengan diamnya ini menunjukkan dia memuliakan rajanya tersebut. Maka kita harusnya demikian. Tidaklah yang kita bahas yang ada di dalam masjid ini, melainkan itu sesuatu yang bermanfaat, yang berkaitan tentang masalah agama, yang berkaitan tentang masalah sesuatu yang ada manfaatnya, yang ada maslahatnya untuk seluruh kaum muslimin. Ya, janganlah membahas masalah-masalah dunia yang itu tidak ada maslahatnya dan manfaatnya untuk kaum muslimin di dalam masjid. Karena masjid dibangun untuk meningkatkan ketakwaan. Ussisa littaqwa. Masjid itu ditaksis, masjid itu dibangun untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Siapa yang tahu? Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan? Semuanya pada pengen masuk surga? Harus dengan takwa. Karena surga itu adalah pemberian Allah untuk orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran 133 ayatnya. Uiddat lil muttaqin. Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah tabaraka wa taala mengingatkan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berarti takwa itu ada tingkatannya. Nah, gimana cara untuk meningkatkan ketakwaan kita biar bisa menjadi takwa yang baik, haqqa tuqatih, takwa yang seutuhnya, takwa yang betul-betul sempurna? Gimana Bapak Ibu? Silahkan yang bisa menjawab. Saya kasih hadiah. Insya Allah hadiah. Nah. Iya, saya. Ya, fadal. Ibu. Menuntut ilmu masih. Iya. Ibu. Masih sepotong-potong. Ada satu kata yang itu mencangkup semuanya. Dalam bahasa yang lainnya apa itu? Ya, dalam bahasa sederhananya apa itu? Iya, ketaatan itu bagian dari Ibu? Ya, masih lanjutkan Ibu. Betul bertakwa kepada Allah itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu definisinya. Iya, berarti secara sederhananya itu apa? Ibadah. Ya,
ibadah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ya silahkan nanti Bu hadiah parfum. Ya. Nanti diambil. Wow, pas ini saya dapat hadiah juga ya. Tapi barakallahu fiik. Ya, nanti dipakai di rumah saat ibadah. Mudah-mudahan tambah khusyuk. Ya. Jadi cara kita bertakwa kepada Allah secara umumnya adalah dengan beribadah. Beribadah itu adalah menjalankan perintah Allah, itu ibadah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu pun juga ibadah. Quran surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, u'budu, beribadahlah kepadanya. U'budu artinya apa? Beribadahlah kepadanya, yaitu kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian bertakwa. Maka bagaimana caranya kita bertakwa? Yaitu adalah dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dalam bahasa sederhananya itu namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata ibadah ini di semua perkara, ucapan, perkataan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, melakukan amalan yang wajib, melaksanakan amalan yang sunnah, maka ini masuk dalam kategori ibadah. Ya. Dan ini tujuannya adalah untuk kita bisa bertakwa, dan beribadah tentunya tidaklah mengenal musim. Ya, semua waktu di dalam kehidupan dunia ini harusnya kita gunakan untuk bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan al-yaqin yang dimaksud di sini bukan ilmu, tetapi yang dimaksud di sini adalah ajal. Karena al-yaqin itu ada dua maknanya. Yakin ilmu, haqqul yaqin, ainal yakin, itu ilmu. Atau yang kedua itu adalah yakin yang dimaksud di sini ajal, kematian. Jadi kata yakin pengucapannya sama, tapi maknanya bisa jadi berbeda. Ini indahnya bahasa Arab. Dia kadang punya satu kata tapi memiliki banyak makna, tergantung daripada susunan kalimat. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Maka yang dimaksud dengan di sini keyakinan itu adalah kematian, al-maut, sebagaimana di antara tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Selanjutnya, ya, maka ilhadun fil masjid, melakukan kezaliman dan menebar permusuhan yang ada di dalam masjid, ini termaksud daripada dosa besar, ya. Nah, kadang-kadang ini kita nggak sadar dari WA kita dalam masjid gibahin orang. Iya, kita berada di dalam masjid, kadang-kadang ada yang nonton YouTube juga, nonton TikTok, nonton Instagram, nonton medsos yang itu terdapat aurat. Ini kan kezaliman. Ya. Kita aja depan kantor atau di dalam kantor, depan ini kita, atasan kita nonton YouTube lagi kerja, kira-kira gimana? Ya, dia marah. Bagaimana dengan Allah berada di dalam rumahnya, ya. Maka tentu berhati-hatilah kita. Berhati-hatilah, hendaknya kita selalu mawas diri, ya. Selanjutnya, dosa besar selanjutnya yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar adalah walladzi yastaskhir. Yastaskhir itu adalah menghujat, menghina, merendahkan. Nah, itu namanya yastaskhir. Dia dengan lisannya selalu menghujat orang. Dia dengan lisannya selalu merendahkan orang. Dia dengan lisannya selalu menghina orang lain. Maka ini namanya yastaskhir. Ya, dia menghinakan orang lain dengan lisannya, dia menghujat orang lain dengan lisannya. Maka ini tentu diantara dosa lisan yang harusnya seorang muslim tidak melakukannya. Hendaknya lisannya dia jaga daripada perbuatan istiskhar. Istiskhar atau yastaskhir artinya apa? Merendahkan, menghina dan menghujat. Kemudian yang selanjutnya, di antara dosa besar yang selanjutnya kata Abdullah bin Umar adalah bukaul walidaini minal uquq, menjadikan orang tua menangis
ini adalah bagian daripada durhakaan. Menjadikan orang tua itu menangis, ini termasuk daripada kedurhakaan. Dan ini bagian daripada dosa besar. Durhaka kepada orang tua, tentu ini adalah bagian daripada dosa besar. Durhaka kepada orang tua, diantara bentuknya adalah menjadikan mereka menangis. Ketika ada anak menjadikan orang tuanya menangis, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari sikapnya, maka ini termaksud daripada mendurhakai orang tua. Dan sikap durhaka kepada orang tua masuk ke dalam kategori al-kabair, dosa besar. Maka ini banyak orang anak-anak ini dengan mudahnya dia membuat orang tuanya menangis, ngeyel, membangkang, membantah, tidak mau taat dengan apa yang ditentukan, diputuskan, ditentukan, diarahkan oleh orang tuanya. Padahal apa yang dilakukan oleh orang tua semuanya adalah berangkat dari rasa cinta dan sayang, bukan benci. Maka ini anak harus juga diberikan penjelasan. Kalau kita melihat ada keponakan melakukan hal demikian kepada orang tuanya, atau melihat ada anak tetangga melakukan demikian kepada orang tuanya, atau melihat murid kita mereka melakukan demikian kepada orang tuanya, atau mungkin cucu kita melakukan demikian kepada orang tuanya, maka kita ingatkan ya bahwasanya kalau dia menjadikan orang tuanya menangis dari ulahnya, ucapan dan perbuatannya, maka itu masuk ke dalam dosa besar. Dan tentunya dosa besar, ya siksaannya pun juga sangat besar di dalam neraka. Qala li Ibnu Umar. Kemudian kembali lagi Ibnu Umar berkata kepada Tuaisalah ibn Mayyas, perawi hadis ini, atafraqu minan nar? Apakah kamu ingin diselamatkan daripada siksa api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Dan juga apakah kamu ingin ya engkau untuk dimasukkan ke dalam surga? Kenapa Ibnu Umar berkata atau bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Kira-kira ada nggak orang kalau ditanyakan, mau nggak engkau diselamatkan daripada siksa neraka? Pasti dijawab mau. Ya. Mau nggak diselamatkan dari dimasukkan ke dalam surga? Mesti dijawab mau. Ya. Kenapa Ibnu Umar memberikan pertanyaan ini? Padahal kan sudah jelas, tahu sebenarnya jawabannya. Sebanyak-banyak dosa yang dilakukan oleh pelaku maksiat, sebesar apapun yang mereka lakukan dari dosa-dosa, tetap aja pelaku maksiat kalau ditanya mau nggak diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, pasti dia jawab mau. Kayaknya tidak ada yang tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini. Dan Ibnu Umar pun juga mesti tahu, karena tidak ada yang tidak mau. Ya. Yang menjawab berbeda tentu bukan orang sehat. Ya. Ya. Orang gila mungkin beda jawabannya. Orang gila pun bisa jadi jawabannya sama kayak ini. Bisa jadi jawabannya juga sama. Subhanallah. Ya. Kenapa kok ada pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh Abdullah Ibnu Umar? Jawabannya pertama adalah untuk menarik perhatian orang tersebut. Karena bisa jadi kan pikirannya itu masih kepada 9 poin ini, dosa besar. Dia masih mikirin dosa-dosa yang tadi disebutkan oleh Abdullah Ibnu Umar. Maka dengan memberikan pertanyaan, Abdullah Ibnu Umar ingin menarik perhatian orang tersebut kembali, biar lebih fokus lagi, kembali fokus dan konsentrasi terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Abdullah Ibnu Umar. Karena kan kadang-kadang orang kalau sudah banyak nih maklumat yang masuk ke dalam otaknya, kadang-kadang kita berbicara di sampingnya, dia dengar, tapi perkataan kita itu nggak ngeh sama dia, nggak kemasuk sama dia, ya nggak kepikir sama dia, nggak keterima sama dia. Karena apa? Karena dia masih fokus dengan hal-hal yang sebelumnya tadi. Dia masih berpikir dengan urusan-urusan yang tadi disampaikan oleh Abdullah Ibnu Umar. Maka untuk bisa menarik perhatian dia, menarik konsentrasi dia lagi dari apa yang akan disampaikan oleh Abdullah Ibnu Umar, maka Abdullah Ibnu Umar memberikan pelajaran strategi yang baik untuk kita. Nah, ini khususnya bagi para pendakwah, para pengajar, guru. Ya kan kita biasanya memberikan pelajaran nih kepada anak-anak satu bab contohnya. Kita mau masuk lagi nih ke bab yang selanjutnya. Maka kita berikan pertanyaan. Biar apa? Biar anak-anak itu sudah mulai fokus lagi dengan apa yang akan kita sampaikan, ya, dan seterusnya. Ini diantara metodologi yang baik di dalam pengajaran ilmu, cara atau delivery yang baik.
Ya, delivery yang baik, cara di dalam menyampaikan ilmu. Agar murid itu bisa konsentrasi kembali, berikanlah pertanyaan. Ya. Qultu i wallah. Ya. I wallah. Ini kalimat yang sering saya dengar diucapkan oleh siapa? Ustadz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah ta'ala. Iwallah. Beliau kalau menyampaikan kajian, ingin menekankan suatu permasalahan, ya, ingin bersumpah untuk permasalahan yang beliau sampaikan penting ini, biasanya beliau bersumpah dengan mengucapkan apa? Iwallah. Iwallah. Dan ini termaksud daripada ucapan yang disampaikan oleh Taisalah ibn Mayyas. Maka boleh kita mengucapkan, ini cara pengucapan orang dahulu, orang Arab. Di antara mereka mengucapkan sumpah. Iwallah. Iwallah. Ya iyalah, ya. Pasti demi Allah saya mau masuk ke dalam surga dan saya mau diselamatkan daripada siksaan api neraka. I wallah, ya. I wallah. Qala hayyun waliduk, ya. Kemudian ketika Ibnu Umar mengetahui orang ini menjawab dia mau dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan daripada siksaan api neraka, Ibnu Umar kembali bertanya. Enggak langsung menjawab, karena pertanyaan yang kedua ini adalah kalau di antara sebab yang dapat menjadikan dia masuk ke dalam surga, dan dari jawaban pertanyaan yang kedua ini adalah merupakan di antara sebab yang menjadikan dia selamat daripada siksaan api neraka. Apa pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun, hayyun artinya apa? Masih hidup. Hayyun wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hayyun, hayyun itu artinya masih hidup, yang hidup artinya. Dan ini pertanyaan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar. Apakah orang tuamu, ayah dan ibumu, walidak, walidaka, artinya di sini ada dua. Qultu indi ummi. Kemudian Taisalah ibn Mayyas mengatakan, aku saat ini yang ada hanyalah ibuku. Indi ummi, aku hanya cuman punya ibu. Berarti apa? Ayahnya sudah meninggal. Qala fa wallah, ya. Kemudian Abdullah ibnu Umar kembali berkata, demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau sekiranya engkau terus bertutur baik, ya, bertutur dengan penuh kelembutan perkataanmu, ya, engkau menyampaikan kalimat-kalimat dari perkataanmu dengan kelembutan, wa at'amtaha ta'am, dan engkau memberikan makanan kepadanya, ya. Cuma dua ini cara bakti kepada ibu, ya. Engkau berlembut di dalam bertutur kata, kemudian yang kedua engkau memberikan makanan, ya. La tadkhulannal jannah, maka engkau betul-betul la tadkhulanna. Di sini mengucapkan kata la di sini la-nya la pendek menunjukkan penekanan. Kemudian nunnya pun juga ada di belakang. Nun tanda penekanan, takkid. Kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya takkid atau taukid. Nunut taukid, nun penekanan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Quran surat Ibrahim, la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Di situ ada lam di awal, itu lamnya bukan lam nafi tapi lam penekanan. Kemudian dan nakum, di belakangnya juga ada nun bertasdid, dan ini adalah juga nun penekanan, huruf penekanan. Artinya di sini kata Abdullah ibnu Umar, kalau engkau bertutur kata dengan penuh kelembutan, engkau memberikan makanan kepada ibumu, maka kau akan benar-benar dimasukkan ke dalam surga. Majtanabtal kabair, selama engkau selalu berupaya untuk meninggalkan dosa besar. Artinya upaya untuk bisa masuk seorang anak ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala dan diselamatkan daripada siksaan api neraka, dia lakukan dua hal ini. Pertama, berbakti kepada ibunya, kemudian yang kedua, dia jaga dirinya daripada dosa besar, ya. Bertutur katalah dengan penuh kelembutan dan berikanlah apa yang diminta oleh ibumu, ya. Kalau memang kita mampu untuk bisa memberikan apa yang bisa kita berikan dari apa yang diminta oleh ibu, berikan.
Dan kebanyakan memang ibu itu lebih senangnya di mana? Di pakaian apa di makanan? Biasanya makanan. Ya, biasanya makanan. Ya, makanan. Dan kemarin saya dapat jamaah ketika safar umroh, ada anak ini membawa ibunya umroh. Dia pesan satu kamar berdua. Masya Allah. Ini luar biasa. Anak ini sangat berbakti. Dan ibunya memiliki diantara kebiasaannya apa? Mata lapar. Jadi matanya itu kalau ngelihat makanan, ya, bawaannya pengen makan. Ya, mata lapar. Jadi kalau lihat makanan apapun itu, ngelihat sate pengen makan, ngelihat ikan pengen makan. Walaupun belum tentu semuanya dimakan, tapi apa yang dikerjakan oleh anaknya dibelikan. Masya Allah. Saya ketemu di depan hotel. Mana mas? Ya. Oh, saya mau beli makanan dulu Ustaz. Ibu saya mau ini. Nih. Tadi ngelewatin restoran, tempat makan, dia ngeliat ini. Bawaannya pengen makan, akhirnya dibeli. Ujungnya walaupun dia makan secuil, yang terakhir yang akan memakan siapa? Anaknya. Dan anaknya memang punya fisik yang sangat luar biasa, banyak barokahnya. Sering baca doa makan. Masya Allah, ya. Maka berikanlah, ya. Kalau memang ternyata orang tua kita senang dengan apa yang kita berikan dan kita mampu untuk memberikannya, berikanlah, karena ini adalah diantara kunci surga. Dan inilah diantara juga amalan yang akan menjadikan seorang anak itu diselamatkan daripada siksaan api neraka. Allah ganti kebaikan kita yang sedikit ini dengan hal yang banyak, dengan kebaikan yang sangat luar biasa, tak ternilai, untuk orang-orang yang soleh, yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan diantara kebaikan yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba adalah berbakti kepada orang tuanya, terkhusus ibu. Ibu-ibu jangan pula nanti dijadikan sebagai alasan buat ngompas, buat meras anaknya. Surga. Balikan nama ini surga, neraka. Ini jadiin sebagai alasan ini ancaman. Dikit-dikit ngancam. Subhanallah. Tentu ibu yang baik pun juga akan memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya, sesuatu yang dapat yang mudah untuk dilakukan oleh anaknya. Taib. Maka ini adalah hadis selanjutnya di bab yang keempat, berkaitan tentang masalah dosa-dosa besar. Dan inti daripada pembahasan ini yaitu Ibnu Umar menyebutkan, yaitu diantara dosa besar adalah menjadikan orang tua menangis. Iya, kalau ada orang tua itu menangis karena ulah dari anaknya, baik dari tutur katanya yang kasar atau sikapnya yang tidak sopan, tidak santun, dan menjadikan orang tuanya menangis, maka itu masuk ke dalam kategori dosa besar. Dan dari hadis ini pun juga kita mendapatkan di antara amalan yang dapat menjadikan seorang anak dimasukkan ke dalam surga, dan di antara amalan yang dapat menjadikan seorang anak diselamatkan daripada siksa api neraka adalah dengan bertutur kata baik kepada orang tuanya dan senantiasa berupaya memberikan makanan kepada orang tuanya. Taib. Selanjutnya, tentunya di sini ditambahkan lagi, amalan yang baik ini bisa bernilai pahala yang besar kalau dia menjauhkan diri daripada dosa besar. Jadi balasan yang besar ini juga ada konsekuensinya, ya. Dia melakukan amalan yang baik, tapi di sisi yang lain juga dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka amalan yang baik ini akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ya, hadis yang kedua daripada bab yang keempat ini, dari Urwah, ya, yaitu Hisham ibn Urwah. Dari bapaknya, dia berkata, "Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah," yaitu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Isra ayat 24. Wakhfid artinya apa? Dan rendahkanlah dirimu. Ini adalah merupakan perintah. Dan kaidah di dalam perintah adalah wajib.
Al aslu fil amri lil wujub. Kalau kita mendapatkan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukum untuk melaksanakan perintah tersebut adalah wajib. Rendahkanlah apapun jabatan kita di luar. Yang mungkin banyak manusia itu menghormati kita dengan jabatan dan kedudukan tersebut. Ketika kita kembali ke rumah dan bersua dengan orang tua kita, maka kita sama seperti kedudukan kita sebelumnya, yaitu apa? Sebagai anak. Mau kita jadi ustadz, mau kita jadi dosen, mau kita jadi panglima, mau kita jadi atasan yang punya banyak cabang daripada kantor-kantor yang kita miliki, ya. Mau kita sebagai presiden, ketika kita kembali di hadapan orang tua kita, kita menjadi anak, ya. Anak, ya. Siap untuk disuruh, ya. Siap untuk apa? Melakukan yang diperintahkan oleh orang tuanya, ya. Nggak ada cerita urusan dunia, tidak ada urusan ini itu segala macamnya menjadikan dia sibuk sehingga tidak lagi dia memperhatikan apa yang menjadi urusan orang tuanya. Dan saya melihat, saya lupa nama salah seorang ulama dahulu disebutkan kalau tidak salah di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Syiar A'lam An-Nubala, ada salah seorang ulama tabi'in lagi menyampaikan nasihat kajian. Muridnya yang hadir ini ratusan, banyak. Bukan 2 orang, 3 orang, bukan. Ratusan yang hadir. Penuh masjid ketika dia menyampaikan kajian. Tiba-tiba ibunya yang qadarullah sudah terkena penyakit pikun, ya. Kemudian datang ke dalam masjid, dia manggil anaknya untuk ngasih makanan ke ayam. Apakah anak tersebut bilang, "Mah, lagi kajian nih, mah." Jamaah banyak, malu nih. Masa ngasih makanan ke ayam lagi ngisi kajian, mah. Apa yang dilakukan? Pergi. Dia izin ke jamaah, ditinggalkan. Nggak ada pakai tapi-tapi, entar-entar. Sebagaimana yang kita sering mendengarkan kata anak-anak kita, entar aja mah, capek, mama nggak ngeliat nih baru pulang. Dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Langsung dia tinggalkan. Padahal ini sedang ngisi kajian, menyampaikan ilmu. Yang belajar, yang duduk di hadapannya pun juga jumlahnya yang sangat banyak. Dia tinggalkan. Demi apa? Baktinya kepada ibunya. Masya Allah. Ya, maka tidaklah seorang anak ketika bertemu dengan ibunya, maka dia harus menjadi seorang anak. Entah itu dia sudah menjadi suami, sudah menjadi istri, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetaplah ketika dia kembali bertemu dengan orang tuanya, maka dia berstatus sebagai anak. Wakhfid lahuma, rendahkanlah, ya, dirimu. Wakhfid, ikhfid itu artinya apa? Rendahkan. Lahuma, untuk keduanya. Jadi kedua-duanya, yaitu kepada ayah dan ibu. Janahadzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Janahadzulli, ya, seperti menghinakan diri, ya. Artinya apa? Tidak membanggakan kedudukan kita yang mulia yang di luar sana di depan orang tua kita. Oh, saya ini, saya itu, tidak. Merendah sudah. Ya, hinakan diri kita ini di hadapan anak yang menunjukkan bahwasanya kita siap untuk disuruh-suruh. Ya. Janahadzulli. Jadi kalau orang Arab ini sering menggunakan kata wahfid janahadzulli. Janahadzulli itu adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Minar rahmah, ya, dengan penuh kasih sayang. Jadi kita merendah di hadapan mereka. Contohnya seperti apa? Kalau kita berbicara dengannya, kita berbicara nunduk, dekat, kita letakkan telinga kita ke lisannya, ke mulutnya. Ya, kita tidak berbicara dengan jauh-jauh. Kita lihat anak-anak sekarang, dia di kamar, ibunya di dapur. Ma, ya, mana kos kakinya? Nah, hanya kos kaki, masya Allah. Ya, kita lihat anak-anak, kita ajarkan adab. Nah, kalau kamu berbicara dengan orang tua, sini, bicaranya dekat, yang santun, tidak teriak-teriak, tidak dengan suara yang kencang. Bicaralah dengan baik, bicaralah dengan penuh kelembutan, bicaralah dengan penuh kasih sayang. Mak, ini bukan pembantu kamu. Kenapa kamu teriak-teriak dan membentak-bentak ibu? Ajarkan mereka. Karena kalau kita tidak membiasakan mengajarkan adab dari usia mereka yang masih kecil, masih belia, masih dini, maka mereka akan tumbuh dewasa dengan tidak membawa akhlak
yang baik di dalam hiasan diri mereka. Maka hiasan yang baik yang harusnya kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu adalah perhiasan akhlak. Perhiasan yang paling baik untuk para penuntut ilmu, perhiasan yang baik untuk mereka kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhannya, yaitu adalah akhlak yang baik, ya. Makanya ada buku yang namanya Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Itu artinya apa? Kumpulan adab-adab dan etika bagi para penuntut ilmu. Selanjutnya, la tamtani' min syai'in ahabbah, ya. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya, kemudian dia mengatakan, janganlah kalian enggan memberikan sesuatu yang disukai oleh orang tua. Kenapa? Apa kolerasinya ayat yang dibacakan oleh di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 ini dengan kalimat nasihat yang diucapkan oleh Hisham ibn Urwah dari bapaknya? Apa sangkut pautnya ini? Ya, pertama ayat Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah katakan, dia mengutip firman Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Kemudian setelah itu dia sampaikan nasihat, la tamtani', janganlah kalian mencegah min syai'in, untuk memberikan sesuatu ahabbah, yang disukai oleh kedua orang tua kalian. Kalau memang kalian mampu untuk memberikan, maka jangan cegah. Apa yang diinginkan oleh orang tua kalian, apa yang disukai oleh orang tua kalian, maka jangan pernah larang. Udah kasih, ya. Kalau memang itu bermanfaat, kalau memang itu adalah disukai oleh orang tua kita, maka kasih, ya, kasih, ya. Karena pemberian kebaikan yang dilakukan oleh anak, sekalipun dia memberikan gunung-gunung emas yang begitu banyak kepada orang tuanya, tidak akan bisa mengganti satu hela nafas yang dikeluarkan oleh ibunya ketika melahirkannya. Ya, begitupun juga dengan perjuangan mencari nafkah untuk ayahnya, di dalam mencari nafkah kepada kebutuhan anak-anaknya, tidak akan bisa mengganti itu semuanya. Nanti insya Allah akan kita membahas di poin selanjutnya. Tetapi nampaknya karena waktu sudah habis, sehingga kita tidak bisa membahas di poin itu. Artinya, kolerasinya, nyambungnya ini apa dengan ayat Al-Isra ayat 24 ini? Yaitu di antara bentuk anak merendahkan diri dengan penuh kasih sayang kepada orang tuanya adalah apa? Memberikan apa yang disukai oleh orang tuanya. Ketika dia mengamalkan nasihat yang disampaikan oleh Urwah ini, rahimallahu ta'ala, maka dia telah juga termaksud mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, ketika anak memberikan apa yang disukai oleh orang tuanya, maka itu masuk di dalam amalan dia merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya, karena dia mau disuruh-suruh. Orang yang disuruh-suruh itu kan biasanya orang yang menganggap dirinya rendah di hadapan orang yang menyuruh-nyuruh. Maka orang yang menyuruh ini adalah orang tuanya, dan yang disuruh ini adalah anak-anaknya. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang disuruh orang tuanya, dia melakukan sesuatu daripada apa yang disukai oleh orang tuanya, maka itu masuk ke dalam firman Allah, wakhfid, dia merendahkan dirinya, lahuma janahadzulli minar rahmah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka inilah yang bisa kita kaji daripada kesempatan hari ini, beberapa hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Dan semoga beberapa faedah yang telah kita pelajari dapat diambil hikmah dan manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita istiqomah di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan dan petunjuk untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas salihin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, hadiah, insya Allah, iya, sajadah dan juga ya sajadah lah insya Allah, cukup satu. Tadi ada 9 dosa besar, sebutkan ke 9-9-nya.
Ngacak boleh ngacak. Iya, yang lain Ibu. Iya. Ya silakan Ibu yang pakai baju jilbab coklat, silakan Ibu. Silakan. Syirik. Terus. 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 Apa Ibu? Lari dari perang. Terus. Jiwa yang tak bersalah. Kemudian masjid. Ya, terus yang ke-9. Terakhir. Baik, ya enggak apa-apa Ibu, silahkan nanti diambil. Masya Allah. Tak tolong Pak, jazakallah khairan. Iya, yang ke-9 itu yang belum tersebutkan adalah menghinakan, menghujat, yastaskhir. Ya, baik, pertanyaan. Ya, kredit. Kalau memang tidak ada di sini pertanyaan tentang masalah hukum kredit, alat dapur. Iya, emang apa lagi alat dapur selain daripada oseng-oseng ini? Kadang-kadang kan kita pengen buat dapur itu cantik, sehingga banyak aja alat-alat yang dipasang ditambahkan. Kalau memang ini dibutuhkan silakan. Tapi sistem kredit di sini ada 2 sistem. Kalau ternyata di situ ada denda keterlambatan maka riba. Tapi kalau tidak ada denda keterlambatan maka itu tidak ada ribanya. Dan kredit itu bukan berarti membeli dengan 2 harga. Tidak. Ya, dia beda harga karena yang satu cash contohnya 100.000. Kalau kredit berarti nanti kalau dia bayar selama 10 bulan ke depan nanti totalnya bisa menjadi 120.000 contohnya. Maka ini bukan riba. Ya, ini memang udah kesepakatan di awal karena orang yang memberikan kredit ini kan dia sudah beli dulu dengan uangnya. Ya, dia sudah beli dulu dengan uangnya. Kemudian yang kedua, dia pengen mencari keuntungan dari alat yang dia jual dengan cara menambahkan. Maka itu diperbolehkan dan ini bukanlah sistem 2 harga karena di awal sudah ada kesepakatan. Itu boleh. Cuman kalau memang tidak ada hajat yang mendesak dan darurat untuk kita kredit, maka jangan kredit karena kredit itu adalah hutang, dan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan hutangnya belum lunas dia bayar, maka keadaan dia setelah dia meninggal itu sangatlah buruk, ya, sangat menyulitkan dia di dalam hisab, ya. Maka kalau memang tidak mendesak untuk kredit maka lebih baik jangan kredit. Udahlah pakai bata-bata aja lah. Pakai kayu, kembali ke tradisional ya. Masya Allah. Ya Pak? Ya, kecuali kalau tadi ada denda keterlambatan, maka itu baru masuk ke dalam kategori riba. Tapi kalau di awal dia sudah sepakati nilai pembayarannya dengan cara cicilan, kemudian ketika dia terlambat pun tidak ada denda, maka tidak mengapa. Hukum salat sunnah sebelum asar bagaimana? Boleh. Disebutkan di dalam kitab amalan sunnah sehari-hari Nabi SAW. Ini ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Furaih, buku yang sudah banyak diterjemahkan di dalam bahasa dunia, bahasa negara. Lebih dari 5 bahasa menerjemahkan buku ini, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Furaih. Maka beliau mengutip di dalamnya, di antara amalan sunnah yaitu adalah salat sunnah qobliyah asar. Tetapi dia tidak masuk ke dalam kategori sunnah muakkadah karena salat sunnah terbagi menjadi 2 yang ditekankan untuk kita laksanakan dan jumlahnya hanya 12. Adapun yang selain daripada itu tidak termaksud daripada sunnah muakkadah. Di antaranya qobliyah maghrib, di antaranya qobliyah maghrib, qobliyah asar dan qobliyah isya. Ini bukan termaksud daripada yang muakkadah. Yang muakkadah itu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah asar. Oke, isya. Nah, jazakallah khairan. Ya, biasa udah lapar ya. Waktu makan siang udah dekat ya. Selanjutnya, iya, afwan sebelumnya keluar dari pembahasan tidak apa-apa, yang penting jangan keluar dari sini aja ya. Karena kalau udah keluar ini bawahnya pengen pulang ya.
Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menikah? Oh, Masya Allah. Ilmu. Kemudian yang kedua, mental. Ya, mental. Artinya mental itu, sudahkah kita siap untuk nanti menyesuaikan kegiatan setelah menikah? Karena kebiasaan kita yang biasanya sebelumnya mungkin ada arisan, ya, atau healing, keliling-keliling, pusing 7 keliling. Ya, mungkin kita sering kumpul ini, kumpul itu. Nanti setelah menikah, mungkin yang laki-laki pun juga demikian. Ya, setelah menikah, yang biasanya sering ngopi, pulang jam sekian di warung gitu ya kan, atau mungkin olahraga, sering naik gunung, sering beraktivitas dengan teman-temannya, sering menggunakan biker mungkin, seperti bermotor, sepeda, kemudian olahraga, bisa jadi itu kegiatannya mulai terkurangi karena dia sudah mulai ada agenda yang baru, ya, menyesuaikan agenda baru setelah pernikahan, ya. Maka dia harus menyiapkan mentalnya. Selain ilmu, kemudian mental, kemudian yang ketiga adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia menjadi pasangan yang baik. Di antaranya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa yang dimaksud di sini adalah keluarga. Amalan apa yang bisa menghapus dosa riba? Ya, berlepas dari riba. Iya, berlepas dari riba. Kemudian yang kedua adalah taubat, ya, karena tidak ada amalan yang paling mujarab yang itu bisa menghapus segala dosa, yaitu adalah melebihi daripada taubat. Taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena Nabi SAW mengatakan, at-taib minadz kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang sebelumnya tidak memiliki dosa. Apa, Pak? Ya, kalau dia masih punya harta riba, segera untuk dia selesaikan, artinya dia bersihkan. Jangankan harta riba, harta yang masih ada hak orang lain di dalam harta kita yang halal, kita bersihkan dengan cara apa? Zakat. Zakat ini adalah ketika kita keluarkan, ini adalah kewajiban. Kalau kita tidak keluarkan, apabila sudah memasuki nisabnya dan sudah melewati haulnya, 1 tahun kita simpan dan melebihi daripada nisabnya, sudah masuk nisabnya, maka wajib bagi kita keluarkan. Yang zakat dari harta halal aja wajib kita keluarkan, bagaimana harta haram? Maka tentu harus lebih segera kita bersihkan diri kita. Inilah yang disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah itu bukan hanya jiwa, tapi juga harta. Nah, kalau ternyata tidak ada lagi uang selain daripada itu, ya sudah, dia berupaya untuk menggunakan sebagai usaha halal, tapi setelah itu dia berupaya untuk apa? Bersedekah, memperbanyak bersedekah, ya. Dan ini diantara nasihat juga yang disampaikan oleh Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullah ta'ala. Ya, mungkin yang berkaitan tentang masalah muamalah ribawiyah bisa dilihat video dan kajian faidah-faidah yang disampaikan oleh Dr. Irwandi hafizahullah ta'ala. Amalan apa yang membuat atau menjadikan kita agar segera menikah? Masya Allah. Apa amalannya? Ya, pertama, tawarkan diri. Kalau nggak menawarkan diri, gimana orang tahu kalau kita pengen nikah? Boleh nggak wanita itu menawarkan dirinya? Boleh. Seperti sahabat wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin engkau pinang. Dia nawarkan dirinya. Ya, maka boleh. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya pun demikian. Maka boleh. Dan ini sudah konsekuensi kehidupan, resiko. Ya. Kalau nawarin itu ada resikonya. Entah itu diterima atau tolak, terimalah. Kalau ditolak berarti disuruh apa? Nyoba lagi, prasangka baik lagi kepada Allah. Bisa jadi pasangan itu adalah merupakan belum cocok dan belum baik untuk kita. Allah pengen memberikan pasangan yang lebih baik. Maka teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku itu sesuai dengan prasangka hamba aku. Teruslah dia berprasangka baik kepada Allah. Maka pertama, tawarkan dirinya kepada yang laki-laki yang soleh. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah senjata seorang mukmin. Doa ini memberikan hal yang manfaat untuk dirinya. Doa ini dapat merubah takdir. Ya, di antara takdir yang dirubah dari jomblo
menjadi tidak lagi jomblo. Iya, maka berdoalah, doalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a la yaruddul qada wal qadar illa doa." Tidaklah sesuatu yang dapat bisa merubah takdir dan merubah ketetapan Allah tabaraka wa taala kecuali doa. Doa bisa merubah takdir sebagaimana penjelasan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad hafizallahu taala. Begitupun juga doa dapat merubah takdir diterangkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Bolehkah melakukan salat tahiyatul masjid sebelum duduk untuk istirahat? Dan memang jawabannya iya. Iya, karena memang sebelum kita duduk itu harus salat tahiyatul masjid. Bolehkah menyampaikan, karena memang adab untuk berada di dalam masjid, tidaklah kita duduk melainkan sebelumnya kita sholat tahiyatul masjid. Bolehkah kita menyampaikan berita karena peristiwa atau kejadian yang melakukan perbuatan dosa besar seperti melakukan perbuatan sodomi? Kalau memang tujuannya adalah untuk menghindarkan orang lain daripada keburukan orang-orang tersebut, maka boleh ya, naudzubillahi min dzalik. Dan ini penyakit yang sudah mulai banyak beredar di tengah kita masyarakat Indonesia, khususnya di kampung kami juga, yaitu Sumatera Barat. Dan ini tentu menjadi renungan, karena dosa itu akibatnya apa? Azab, siksaan, musibah. Ketika suatu wilayah dan negeri banyak ditimpa musibah datang silih berganti, maka itu bertanda apa? Di dalam wilayah tersebut, di dalam negeri tersebut sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, sudah banyak mereka melakukan dosa-dosa, apalagi itu bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari segala musibah. Kita berdoa agar kita dijauhkan dari segala perkara-perkara yang buruk, segala perkara-perkara fitnah. Di antara doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Nah, ini di antara doa yang harusnya kita baca. Dan kalau tidak salah doa ini dikutip juga oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala di dalam bukunya Doa dan Wirid. Wallahu taala a'lam. Maka ini di antara doa yang hendaknya kita baca. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.